Baik para ibu-ibu muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu akan berbincang dengan Kak Dewi Sandra dan juga Bunda Fatia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentu yang pertama, Zoma akan mempersilahkan terlebih dahulu Kak Dewi dan juga Bunda untuk menyapa seluruh mitra Jakarta Islamic Center dan seluruh akhwat yang sudah hadir di Convention Hall JIC. Silakan Bunda dan juga Kak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para muslimat rahimakumullah, khususan atau secara umum mitra JIC Teladan Muslimah yang hari ini kita berkumpul di tempat ini, juga kepada Ukhti Dinda Sandra Dewi yang hari ini alhamdulillah Bunda bisa ketemu langsung, dan mudah-mudahan ini menjadi bahagian ikatan ukhuwah dunia dan akhirat kita. Dan bersyukur kepada Allah pada hari ini bahwa kita bisa bertemu dalam kajian atau dalam talk show ya, inspiring story yang berhubungan dengan muara hijrah atau mungkin disebut dengan kisah hijrah ya Bud ya, kisah hijrah, indahnya hijrah, seperti itu ya. Itu aja, mudah-mudahan kita bisa nanti ada yang bisa kita ambil makna dan motivasi, terutama untuk Ukhti Dinda Sandra Dewi hari ini sebagai sebuah inspiring buat kita semua insyaallah. Demikian. Baik, tentu selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu Kak Dewi Sandra untuk menyapa seluruh mitra dan juga ahwat yang sudah hadir pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya war mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat? Semangat? Yang di depan? Yang di belakang? Masya Allah. Tadi juga bicara sama Bunda, ini pertama kali Dewi hadir di sini, pertama kali bisa jumpa dengan keluarga dan para bunda-bunda, ukti-ukti, para muslimah yang insya Allah kita semua ingin meraih ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kerendahan hati dan pastinya banyak kebodohan, karena saya yakin di sini banyak yang jauh lebih pintar, jauh lebih alim, jauh lebih baik daripada saya. Seperti kami tadi juga menyaksikan adik kita penghafal 30 juz. Itu sungguh adalah sebuah satu sisi tamparan, tapi di satu sisi adalah sebuah penyemangat bahwa iya, kita nggak punya alasan, kita tidak punya alasan apapun kecuali kita memang harus jujur dan semangat untuk berjuang untuk menjadi lebih baik lagi, insya Allah menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah 30 juz, bukan juz strawberry, bukan juz pisang, juz sirsak, bukan ya, tapi juz 30 juz yang sesungguhnya, insya Allah, amin, amin. Tadi di backstage kan sempat tanya ya, Masyita, kita nanya Masyitoh gimana supaya kita bisa menjadi penghafal 30 juz kayak kamu. Ada yang tahu murojaahnya berapa lama? Ada yang mau tebak nggak murojaahnya berapa lama beliau? Masya Allah 3 jam setiap hari.
Dari jam 9 sampai jam 11 setiap hari. Terus kita, Bunda khususnya, ya iyalah, Allah pasti kasih, Allah kasih. Ya, mungkin Dewi masih kurang jujur ya Bunda ya. Mohon doanya 30 juz, ya Allah, amin. Semoga Allah tolong. Masya Allah ya, luar biasa pembuka hari ini. Tentu sapaan dari Bunda dan juga Kak Dewi menjadi penyemangat bagi kita semua. Dan tentunya nanti ada sesi tanya jawab, mungkin karena waktu yang juga terbatas, jadi ibu-ibu boleh disiapkan pertanyaannya dari sekarang ya. Dan tentu beranjak kepada Bunda Fathia dan juga Kak Dewi. Bunda, banyak yang memang saat ini merasakan mungkin kok susah ya Bun ya, aku pengen selangkah mendekat kepada Allah untuk istiqomahnya ini luar biasa tantangan dan jalan dalam menjalaninya gitu ya Bun ya. Artinya bagaimana Bunda Fathia tentunya memberikan nasihat dan inspirasi bagi kita semua yang hadir untuk terus menerus berhijrah kepada yang lebih baik lagi Bunda. Bunda jangan tunjuk-tunjuk, udah pasti Bunda kalau ini. Bunda. Baik, hijrah itu sebenarnya merupakan sebuah konsekuensi, sebuah bukti dari sebuah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Tadi Mas Syito mengatakan murattalnya itu berbunyi walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Hidup yang benar dan melakukan sesuatu dengan niat yang benar itu enggak ada. Itu namanya zulumat. Pindah kemana? Ila nur, kepada cahaya. Cahaya inilah yang sebenarnya harus proaktif kita harapkan dari Allah. Karena Allah mengatakan wa may yuridillahu ayyahdiyahu lil Islam yasrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah berkehendak memberikan satu hidayah, maka dia hatinya harus luas kepada menerima Islam. Bukan hanya sekedar sebuah kajian, bukan hanya sekedar sebuah pemahaman, bukan hanya sekedar umpamanya kita memakai berubah secara fisik ya, secara pakaian, tetapi berubah hatinya luas. Ittasa'awan fasaha kata Rasulullah, luas dan lapang untuk menerima segala hal-hal yang muaranya itu menuju pembuktian terhadap keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Apakah barang siapa orang yang dilapangkan hatinya, diluaskan hatinya, maka dia akan mendapatkan sebuah cahaya. Cahaya itu hidayah. Jadi memang harus kita dulu. Hijrah itu harus ada kelapangan. Tidak mungkin orang yang hijrah itu tidak lapang. Susah orang berhijrah kalau hatinya tidak lapang, hatinya tidak tulus, hatinya tidak tidak karena Allah. Pasti di tengah jalan akan oleng. Maka bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Pertama adalah kita menjadi orang-orang yang selalu melapangkan jiwa kita, meluaskan harta jiwa kita, hidup kita. Niat dan goyah dan tujuan kita semua adalah mardotillah. Niat lillahi ta'ala, goyahnya tujuannya adalah mardotillah. Itu sebenarnya. Masya Allah Bunda, jadi meluruskan kembali, melapangkan hati kembali, menerima agar cahaya tersebut masuk ke dalam hati kita. Jadi teringat satu perkataannya Kak Dewi dan juga Bunda, ternyata kalau kaca jendela itu tidak pernah dielap,
debunya semakin banyak, cahaya yang masuk ke dalam ruangan pun semakin sedikit. Itu mungkin yang menyebabkan hati-hati kita sedikit goyah, atau ketika menemui ujian sedikit, tentu kita banyak gitu ya sekarang melihat fenomena ketika banyak yang menemui ujian, banyak yang semakin menjauh. Kalau orang bilang masalahnya itu kan dengan manusia, kenapa yang dijauhi penciptamu, begitu ya Kak ya. Dan kita melihat beberapa kali FYP Zoma Kak Dewi di TikTok gitu ya, di Instagram nih beberapa kutipan Kak Dewi yang lagi ngobrol sama Kak Putri Tanjung kemarin ya, ngobrol sore semaunya kalau nggak salah ya Kak ya nama programnya. Dan di situ memaknai rasa syukur, memaknai rasa ikhlas. Ternyata yang Kak Dewi sekarang sampaikan kepada kita semua melalui konten-konten di TikTok maupun di Instagram itu ngena banget ke hati. Dan bagaimana Kak Dewi dalam proses hijrah untuk tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin apa yang disampaikan Kak Zoma itu semua kebaikan, semua kebenaran itu benar-benar hanya milik Allah, dan itu juga kebaikan dari guru, di mana Dewi setiap hari juga berusaha untuk belajar. Benar kata Bunda, nggak mungkin orang hijrah tapi sudah putus di situ aja. Setiap hari itu pasti harus ada proses. Kita belajar, kita buka Al-Quran, kita berzikir, kita murojaah lagi, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita jalankan, dan itu kan proses seumur hidup gitu, nggak akan berhenti. Bagaimana kita belajar untuk bersyukur, setiap hari kita harus bersyukur. Bagaimana kita belajar untuk hijrah, setiap hari kita harus bangun dan hijrah dan melakukan yang baik lagi. Hijrah untuk apa? Nurut kepada Allah, menjauhi semua larangannya, itu kan pasti ada jatuh bangunnya. Dan ini adalah proses yang juga dilewati sama semua orang yang hijrah. Ada orang-orang yang memang dapat pertolongan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Ini pasti adalah toladan terbaik untuk kita dalam hijrah. Nah, dalam proses itu hijrahnya beliau aja SAW mudah atau susah? Susah. Tapi beliau istiqomah. Dan itulah kesuksesan itu ada karena istiqomahnya. Istiqomah susah atau mudah? Susah. Tapi ini goals yang gak boleh terlewati sama kita semua. Goalsnya adalah surga. Dan siapa yang ingin mendapatkan surga, ketahuilah bahwa surga itu bukan sesuatu yang receh, sesuatu yang sangat mewah, sangat mahal, sangat indah. Dapatnya susah atau mudah? Susah. Karena apa yang kita raih, apa yang kita harapkan adalah sesuatu yang nanti selama-lamanya. Jadi memang dunia ini tempatnya ujian. Tempatnya kita semuanya harus melewati tes. Hidup ini adalah tes yang paling besar yang harus kita lewatin. Dan setiap hari kita harus melewati proses. Setiap hari ada pertanggungjawabannya, setiap detik nanti kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ngapain hari Minggu jam sekian? Duduk mendengarkan, mencatat enggak? Mencatat lalu hanya sekedar mencatatkah atau kita berusaha untuk mengamalkan? Karena ilmu jika tidak diamalkan akan menjadi sesuatu yang menjadi bumerang. Sekali lagi ini yang diajarkan guru saya, ilmu seperti pedang. Semakin diasah semakin tajam. Tapi kalau pakainya salah, itu bisa menjadi bumerang ke diri sendiri, kita sendiri. Allah akan tanya. Allah akan tanya semuanya. Dan aku rasa ini adalah proses non-stop learning ya yang harus kita lewati. Jangan pernah puas, ini yang aku pelajari, kita nggak boleh puas dengan ilmu yang kita punya, karena di atas langit ada langit lagi, ada langit lagi, dan orang-orang pintar, orang-orang soleh, orang-orang yang benar-benar lillahi ta'ala, itu banyak banget. Kita belum ketemu aja. Nah kadang-kadang kita merasa udah cukup, aku udah cukup,
Nah, itu suatu kebodohan, dan itu adalah suatu proses yang aku pun pelajari. Iya ya, yang namanya ilmu itu nggak pernah habis, apalagi ilmu Allah, unlimited. Oleh karena itu dalam proses hijrah, dalam proses istiqomah, kita harus terus belajar, kita harus terus mendekatkan diri kepada guru-guru, kepada ahli ilmu. Kita harus punya lingkungan, kita harus punya teman, karena Nabi Muhammad SAW juga tidak hijrah sendirian. Seluruh kisah-kisah para nabi itu pun tidak ada yang sendirian. Nabi Adam pun diberikan Hawa. Nabi Musa ada Yusha bin Nun ketika mereka mencari gurunya. Itu menarik. Jadi kalau kita bedah, iya ya, hijrah itu nggak boleh sendirian. Hijrah itu butuh ilmu, hijrah itu butuh guru, dan hijrah itu butuh lingkungan. Nah, ini satu proses yang aku rasa penting banget dalam perjalanan kita ini. Masya Allah, jadi ternyata setiap yang kita lalui, setiap prosesnya, setiap kita mencari ilmu Allah itu tetap benar-benar ya Bunda, setuju dengan Bunda dan juga Kak Dewi, tetap harus melapangkan hati, tetap harus siap dengan ujiannya nanti ke depan, karena itu adalah yang Bunda Fathia sampaikan, bentuk pembuktian cinta kita kepada Allah. Bunda, kalau kita telisik lagi gitu ya, dalam kehidupan kita semua pasti punya masa-masa tersulit, Iya. punya ujian-ujian masing-masing. Iya. Banyak banget ya Kak ya. Coba Tuh. yang punya ujian boleh angkat tangan. Angkat tangan semuanya Kak. Satu ruangan. Enggak, biar kita semangat gitu. Enggak Betul. cuman kita semuanya punya ujian, semuanya punya masalah. Iya, betul. Dan tentunya nanti kita tanya titik balik kehidupan seorang Dewi Sandra gitu ya, dalam kehidupan hingga akhirnya berhijrah terus mendekat kepada Allah, dan bagaimana juga nasihat dari Bunda untuk kita semua yang sedang mungkin saat ini mengalami masa-masa sulitnya. Iya. Tadi kan baru Allah kita mencoba meluangkan, melapangkan. Intasa'a wan fasahab. Selanjutnya Allah mengatakan begini, ketika dia punya ilmu, dia juga harus melapangkan dadanya, karena ilmu itu nggak mungkin masuk tanpa ada kelapangan dada, ketulusan dan keikhlasan. Dia juga harus punya komunitas, makanya majelis ta'lim itu bagian dari salah satu komunitas pergaulan juga dan seterusnya, itu betul. Kemudian kita lihat juga ada zikir dan doa yang tidak boleh berhenti kita lakukan, serta menyandarkan kehidupan kita. Hasbiyallah falyatawakkalil mutawakkilun, tawakal kepada Allah. Tetapi di sisi lain, walaupun kita hati sudah ingin menemukan kehidupannya hakiki, rasanya luas gitu ya, ketika kita tahu kita punya agenda hidup, yang itu agenda hidup manual booknya tuh dari pencipta ya, bukan manual book dari perusahaan mana, dari agensi mana gitu ya. Nah, kemudian Allah mengatakan begini, ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira kamu akan dibiarkan saja beriman, mengatakan ayyaqulu amanna, di surah Al-Ankabut ya, ayat 2 dan 3. Wahum la yuftanun, sebelum aku uji kalian. Jadi niat kita, cita-cita kita untuk menjadi Khadijah milenial hari ini, untuk menjadi istri-istri Rasulullah yang memang dijamin masuk surga. Beliau dijamin masih hidupnya masuk surga, belum wafat. Itu karena memang beliau tidak diam. Beliau punya agenda-agenda hidup untuk kemanfaatan dirinya, untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang di dalamnya. Nah, itu ada ujian kata Allah. Kenapa ada ujian? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami akan uji kamu yang mengatakan ingin berhijrah, yang terus ingin menjadi muslimah yang solehah. Dengan apa? Seperti dulu diujikan kepada orang-orang sebelum kamu yang beriman. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, agar Allah bisa melihat bukti nyata. Karena berhijrah dengan hati atau omongan itu belum dianggap berhijrah kalau tidak ada
Tidak ada amal soleh. Tadi kata Kak Sandra, Kak Dewi Sandra lupa. Kak Dewi kan mengatakan ilmu amal. Jadi Allah ingin melihat bukti. Kalau dulu saya di daerah remang-remang, hari ini diterang, udah terang semua, harus ada yang ada yang ditinggalkan, harus ada yang terang, yang harus dijalani, bagaimana mencapai ridho Allah dan seterusnya. Harus ada yang namanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Ingat, orang yang berhijrah itu aplikasi kehidupannya adalah haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Allah jadikan dua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa, bertakwa kamu kepada Allah tidak cukup, haqqa tuqati, sampai benar-benar kamu beriman dan bertakwa. Kafah, udkhulu fisil mikafah 284. Masuklah kamu ke dalam Islam, hijrahmu, hidupmu, cara berfikirmu, akidahmu sebagai basic, fondasi. Itu ke dalam Islam secara kafah yang dibawa oleh siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang dibawa oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Jadi pasti ada ujian dan ada cobaan. Ujian dan cobaan ini bukan bagi orang yang mau berhijrah, tidak akan membuat hatinya dayyikan, harajan. Enggak. Walaupun memang susah. Dia akan berusaha maksimal istiqomah tadi. Ketika dia menghadapi itu, dia hadapi dengan tenang. Karena apa? Karena yakin orang beriman, surga itu tidak mudah. Kecuali bagi orang-orang yang sudah teruji kehidupannya. Bahkan ada orang yang mengharapkan dunia aja ya, glamor dunia, dia akan dikasih sama Allah walaupun itu bukan tujuannya karena Allah. Itu Allah kita itu hebat, luar biasa adilnya ya. Cuman dia walaisa fil akhir. Cuman dia mengatakan, Allah mengatakan sudah. Allah mengatakan tapi dia tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Tapi kalau orang yang berhijrah ya, yang berhijrah kepada Allah, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul dapat. Wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin ayyankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau orang itu hijrah, fisiknya, pakaiannya, ibadahnya sama, komunitasnya di tempat orang-orang yang baik, tapi niatnya tidak lillah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan ditulis oleh Allah sesuai dengan amal solehnya itu, sesuai dengan niatnya. Jika hijrahnya untuk Allah dan Rasul, fahijratuh, maka Allah akan terima itu. Tetapi kalau hijrahnya hanya untuk sebuah dunia, maaf, untuk cari suami, untuk apa lagi Bu? Supaya untuk si anu dan sebagainya itu. Atau dulu karena ada orang yang berhijrah, Kak Dewi, itu berhijrah ikut Nabi karena dia senang sama perempuan yang beriman, yang hijrah Nabi. Makanya hijrahnya itu bukan karena Allah, hijrah karena Ummu Fulan gitu. Dapat dia nikahi, tapi itu tidak dapat apa-apa. Nah oleh sebab itu perbaiki niat kita, kemudian tajdidun niyah tiap hari. Karena kita akan dapat ujian yang terus-menerus, yakinkan bahwa ujian itu kita yang bisa menjawab dengan benar. Tentu dengan jawaban yang Allah berikan juga, begitu. Jadi tingkat iya, Bunda, keimanan ketakwaan seseorang itu sangat berbanding lurus. Ya, hijrah seseorang itu berbanding, takwa itu akan berbanding lurus dengan hijrah seseorang. Kalau dia diberikan ujian luar biasa tapi tetap hatinya lapang ya, tidak terpengaruh, tidak bergeser niatnya, dia lakukan dengan situasi kondisi apapun, zikir kepada Allah, niat kepada Allah. Baik yang doa kita belum dikabul atau tidak dikabul, tetap aja dia. Maka itu disebut dengan orang-orang seperti inilah yang akan berbanding keyakinannya kepada Allah. Selalu merasakan bahwa eksistensi keberadaan Allah di dalam dirinya itu ada. Dia merasa terawasi oleh Allah dan dia merasa diawasi. Walaupun dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan kurang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan populer tentunya ya. Dan itu
itu menjadi sesuatu yang berbanding lurus. Dan ingat, hijrah kita hanya bisa manusia melihat dari fisik. Tapi di sini hanya Allah yang tahu. Bahkan kita juga nggak sadar Ibu, kalau kita sedang riya, betul nggak? Kalau kita sedang tidak benar hatinya kepada Allah, maka perbaikilah tajdidun niyah kita kepada Allah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah Bunda, ada satu yang Zoma kutip dari apa yang Bunda Fathia sampaikan, tenang, ada Allah. Jadi kalau ada masalah gitu ya Kak ya, kita salah satu hal yang bisa kita tanamkan dalam diri kita, tenang, kita punya Allah yang lebih besar, yang tentunya akan memberikan solusi atas setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Seorang Dewi Sandra yang kita kenal juga sebagai seorang public figure ya Kak ya, yang konten-kontennya juga kita saksikan di setiap podcastnya, dimanapun channelnya, menyampaikan tentang arti syukur, menyampaikan tentang arti hijrah. Pasti banyak rintangan yang Kak Dewi lewati, yang mungkin sebelumnya ada satu titik balik dalam kehidupan Kak Dewi hingga akhirnya it's time to hijrah gitu Kak. Seperti apa Kak kalau boleh diceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. I think yang ditanyakan kan the lowest moment ya. Apa sih the lowest moment yang Dewi rasakan sehingga akhirnya memutuskan untuk hijrah? Mungkin untuk ibu-ibu yang ada di sini ada yang tahu sejarah sedikit kalau Dewi itu dulu tampilannya nggak seperti sekarang, pekerjaannya juga jauh dari ridhonya Allah. Lalu Dewi ambil suatu keputusan yaitu memutuskan untuk menikah yang tidak diridhoi Allah juga, dan itu adalah suatu kebodohan. Hari ini saya bisa bilang itu adalah suatu kebodohan, dan karena saya adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu, dan karena itu saya menjalankan dan mengambil suatu keputusan, dan terbukti bahwa manusia yang ingin berjalan dengan hawa nafsunya itu pasti akan kena batunya istilahnya. Dan saya bukan kena batu lagi, saya rasanya tuh kayak dilemparin gunung sama Allah, hancur banget ketika diuji untuk kedua kalinya gagal dalam sebuah pernikahan yang saya kira ini harusnya baik-baik aja. Dan dari situ aku baru benar-benar sadar, iya ya, manusia itu banyak sok taunya banget. Enggak, tenang mah, aku bilang dulu sama almarhum ibu saya, tenang mah, karena ibu saya dulu menikah dengan ayah saya di kondisi yang sama, dan akhirnya ayah saya mualaf. Saya merasa bahwa tenang, ini nanti insya Allah juga akan mualaf, tapi ternyata enggak. Ternyata ini adalah ujian terberat saya, di mana saya hampir menggadaikan agamaku sendiri. Wah itu luar biasa sih. Dan ketika melewati lika dan liku, air mata yang benar-benar bingung karena nggak tahu harus kemana. And at that point, di waktu itu baru sadar, iya ya, manusia tuh lemah, manusia itu bodoh. Ini ujung-ujungnya manusia kalau sudah kepentok yang udah nggak tahu jalan kemana, itu pasti akan kembali kepada Allah. Dan itu pun aku rasa Allah tuh terlalu baik, karena untuk seseorang yang udah sebegitu zolim harusnya Allah biarin aja. Tapi disinilah aku benar-benar paham bahwa Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, bahkan untuk hambanya yang sudah melakukan dosa sebegitu banyak masih dikasih kesempatan. Dan dari situ akhirnya aku belajar untuk oke, aku menyerah, karena sudah terbukti dengan jalannya saya, dengan caranya saya yang sok tahu ini nggak bisa menyelesaikan masalah. Saya kembali kepada Allah. Oke, harusnya gimana sih di dalam agama Islam yang sesungguhnya harusnya bagaimana? Dan lagi-lagi karena nggak punya ilmu ya bodoh itu. Nah ketika belajar jadi oh sholat nih, aku missnya di sholat. Sholatnya diperbaiki. Ketika sholatnya diperbaiki, dibuka lagi pintunya. Oh ternyata nih aku nggak tahu ya isi-isi perintah-perintah yang lain selain sholat apa aja sih. Dan ternyata banyak kan. Perintah Allah tuh nggak cuman puasa, nggak cuman sholat, nggak cuman itu-itu aja. Perintah Allah tuh banyak.
birrul walidain, bagaimana kita bermuamalah dengan yang halal, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita memilih pasangan, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana, terus dari situ cuma, ya pantesan ya selama ini semuanya keberantakan, karena saya sendiri. Jadi bukan salah Allah, tapi saya sendiri. Nah ketika akhirnya belajar, dan akhirnya mengetahui miss-nya ada di mana, jadi benar-benar sadar bahwa ini yang salah selama ini itu saya, bukan orang lain, bukan orang tua saya, bukan lingkungan saya, tapi diri saya sendiri. Ini adalah keputusan yang saya pilih, maka saya harus bertanggung jawab, dan cara menyelesaikan juga Allah tolong banget. Allah benar-benar tolong. Selama kita kembali kepada Allah, makanya aku bisa bilang dengan segala kebodohan, Allah maha baik. Udah itu confirm, Allah maha baik. Selama kita jujur mau kembali kepada Allah, pasti ada jalan. Dan balik lagi kepada ujian ya, hari ini kita ngomong tentang ujian. Sekali lagi, manusia-manusia yang di sini yang penuh ujian boleh angkat tangan. Tangannya tetap di atas ya, termasuk saya. Ujian tuh banyak, PR banyak. Kita lagi dites sama Allah, tapi apakah ujian kita lebih berat daripada saudara-saudara kita yang di Palestina? Angkat tangan kalau merasa lebih berat. Kalau saya enggak, malu. Palestina itu mereka saat ini nggak punya listrik, nggak punya air, nggak punya makanan. Tapi kalau kita lihat videonya, anaknya dibunuh, dia bilang alhamdulillah, Allah sayang, alhamdulillah. Anakku diterima, insya Allah masuk surga. Mereka itu, ya Allah, dikasih ujian itu bersyukur. Kita dikasih ujian, ngedumel, marah-marah, nggak terima, baper, protes. Kadang-kadang kita posting, sharing kepada orang-orang, iya nih, hari ini nggak bisa beli beras, iya nih kita. Inilah yang membuat aku sadar, ternyata gimana ya, orang-orang kok bisa di level seperti itu imannya. Apakah kita diuji sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat diuji? Ada? Ada yang lebih berat daripada Nabi? Boleh angkat tangan? Tapi kok mereka bisa tenang? Kok mereka bisa main di level elegan? Kok mereka bisa keren? Karena mereka paham. Mereka paham tujuan hidupnya, dan ini yang sebenarnya menjadi PR. Betul sekali, dan ini menjadi PR bagi kita semua. Tentu tadi yang Zoma juga dengar dari Kak Dewi dan kita semua gitu ya, ibu-ibu yang ada di sini dan juga seluruh muslimah, bahwa ketika kita merasa berat dengan ujian kita, tahan dulu ngeluhnya gitu ya Kak ya, karena masih ada yang jauh lebih berat. Tapi tentu banyak ya Kak ya, Masya Allah. Dan pastinya ini tadi Zuma sudah ingatkan juga di awal sesi, dan sekarang sudah beranjak waktunya, dan waktu asar juga saat ini lebih cepat. Jadi kita mulai sesi ya Kak ya, untuk tanya jawab Bunda Fatia juga. Kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Boleh silakan angkat tangannya, 1, 2, dari sebelah sana 3 yang angkat tangan ya. Oke, Zoma ke sebelah sini terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Kebetulan saya juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Kebetulan saya juga ikut kajian di JIC, murid Bunda Fatia. Insya Allah. Ini sebetulnya ada 2 pertanyaan, tapi karena dikasih kesempatan 1, pertanyaannya pertama,
saya mau berterima kasih sih sama Kak Dewi. Saya sempat melihat acara di kajian musyawarah, kalau nggak salah ya Mbak. Waktu itu Kak Dewi nanya, jadi saya nukil gitu, boleh nggak Kak? Mohon izin ya. Saya nukil dari pertanyaan Kak Dewi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi pertanyaannya, untuk kita hijrah tentunya kita kan harus mengamalkan, kita berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran adalah hudan ya, petunjuk itu bagi kita. Jika kita membacanya tentu kita akan dijamin untuk masuk surga. Nah ini bagaimana nih Bunda, adab kita terhadap Al-Quran dan hak Al-Quran terhadap kita, dan apa hukumnya jika kita tidak mengamalkan, tidak mentadaburi Al-Quran. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Mbak Indah ya. Nanti sudah bantu aku tampung kurang lebih pertanyaan tentang bagaimana kita adab dan mengamalkannya tentang Al-Quran. Pertanyaan kedua, boleh tadi siapa yang bertanya yang pertama? Menunjuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahma. Assalamualaikum Bunda, Kak Sandra. Mohon izin bertanya, perubahan atau hijrah menjadi lebih baik lagi itu kan terkadang perlu dipaksa ya Bunda ya. Dan yang saya rasakan tuh begitu, dari dipaksa dan menjadi terbiasa. Yang saya tanyakan kepada Bunda dan juga Kak Sandra, kualitas hijrah dan perubahan menjadi lebih baik yang seperti itu, bagaimana pendapat dari Bunda dan Kak Sandra gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan ya. Agar hijrah makin berkualitas bagaimana Bunda dan juga Kak Dewi. Baik, selanjutnya tadi yang terakhir ada di sebelah sana. Sebentar Ibu untuk termin pertama. Boleh dikenalkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Kak Sandra, Kak Dewi, maaf. Pertanyaannya mungkin agak sedikit berbeda ya dari judul tentang perjuangan garis dua lah. Sama-sama berjuang kan ya Kak Sandra, Kak Dewi ya gitu. Maaf ya Allah. Mungkin Kak Dewi lebih berpengalaman, terus penantiannya juga lebih lama ya gitu. Pasti adalah segelintir orang yang mengatakan kok kamu belum ngisi sih gitu, dan qadarullah saya juga udah 4 tahun gitu menanti, dan mungkin banyak juga di sini yang lebih lama gitu dari saya. Nah pertanyaannya pertama, bagaimana cara menyikapi orang-orang yang seperti itu? Dan kedua, apa sih tips dan triknya untuk tetap bisa harmonis dengan suami juga? Tapi alhamdulillah suami juga tidak pernah menuntut, dari keluarga juga tidak pernah ada yang menuntut gitu. Tapi ingin tahu tips dan triknya aja. Syukran, jazakallah khair. Baik, terima kasih untuk termin pertama. 3 penanya kita tutup terlebih dahulu ya Kak ya. Tadi kalau Zoma boleh rangkum 3 pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang bagaimana membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari Al-Quran. Yang kedua pertanyaannya, agar hijrah lebih berkualitas seperti apa prosesnya. Dan yang ketiga tentang perjuangan garis dua, bagaimana menyikapi orang-orang yang tentunya terus mungkin menanya dan menuntut kapan punya momongan gitu ya. Boleh dimulai dari Bunda Fatia, dilanjut kepada Kak Dewi. Silakan Bunda. Kita yang pertama dulu ya Bun ya, yang pertama dulu ya tentang bagaimana adab kita terhadap Al-Quran, kemudian bagaimana cara kita menghafal Al-Quran dan mengamalkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran.
Iya. Rasulullah pernah bersabda tentang Al-Quran. Barang siapa orang yang belajar membaca Al-Quran dan mahir membacanya, bahkan sampai 30 juz ya, nanda masyitoh gitu, itu baru mahir dia baca, maka pahalanya adalah sama seperti orang makan kurma dan wangi. Makan kurma tapi wangi, tuh seperti itu. Tapi barang siapa orang yang membaca Al-Quran, dia baca tapi wata'ata'a, terbata-bata, tapi dia belajar. Tapi dia belajar, terbata-terbata itu karena dia belajar. Maka dia sama seperti orang makan kurma, tetap makan kurma dapat pahala tapi tidak wangi. Nah, Al-Quran pertama harus dilihat, ditilawah. Harus, kalau kita tahsinnya kurang, panjang pendeknya ditabrak terus gitu ya, tipis tebalnya nggak ngerti, kan kita harus belajar. Itulah gunanya kita punya komunitas majelis taklim. Nggak usah banyak-banyak rombongan kayak begini, ini mah berapa tahun ngumpul lagi di sini ya. Beberapa komunitas saja kita ada 10 orang gitu ya. Itu sudah mendapatkan pahala. Karena apa? Dia tahu Quran itu adalah sebagai pedoman, hudal lil muttaqin, syifa'un lima fis sudur. Dia obat bagi hati. Enggak perlu, belum diamalkan saja udah obat. Ya. Mengadu kemana? Ya bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah komunikannya, yang berfirman itu adalah pencipta kita. Jadi dia adalah Quran yang Rasulullah ketika ditanya, setelah dia faham, baru kemudian dia baca, kemudian dikaji, dipelajari maknanya, dipelajari, difahami, sehingga kita memahami makna Al-Quran, hadis Rasulullah, sejarahnya Rasulullah, sehingga menjadi satu pandangan hidup kita, wijah hidup kita. Pemahaman inilah nanti yang akan mengakar ke dalam keyakinan kita. Kita hari ini salah melangkahkan kaki, salah wijahnya salah, niatnya salah, karena kita nggak paham bahwa manual book hidup manusia yang lemah ini adalah Al-Quran. Baru kemudian diamalkan, wajib diamalkan. Bu, ibu ngaji kemana aja, ibu punya teman sebaik apa, ibu kenal dengan Habib, ibu datang ke rumah kiai, syekh, datang ke majelis taklimnya, masjid zikirnya, kalau tidak mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran melalui wujud guru-guru kita, itu bohong hijrahnya. Tapi susah kalau kita semua iman kepada Allah, semua diatur oleh Allah, katanya repot. Betul nggak Bu? Keluar harus pakai busana muslimah, kemana-mana harus sholat. Iya. Orang bahagia diatur-atur harus sholat, lagi bahagia ada sholat dulu. Enggak, kalau orang sudah lapang, in tasa'awan fasyaha, ya surah sadrahulil Islam, Allah yang akan tolong dengan cahayanya. Iya Bunda. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sekedar kita punya Al-Quran dicium-cium gitu ya Bu ya. Taruh lagi di mana? Di rak lagi. Di lemari. Setiap Ramadan dikipas-kipas, dibuka, hatamlah 1 kali hatam. Di luar Ramadan kagak lihat Quran. Sampai tahun ini sudah mulai mau Ramadan lagi, enggak hatam-hatam. Tapi kenapa di bulan Ramadan kita hatam? Iya Bunda. Ya gitu ya. Iya Bunda. Jadi Rasulullah mengatakan ketika ditanya, wahai Bunda Aisyah, oleh anak sahabatnya yang tidak semasa dengan Rasul, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Sangat sederhana. Beliau mengatakan khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Itulah cara mentakzimi Al-Quran. Baik Bunda, terima kasih Bunda untuk jawabannya. Melihat waktu 15 menit lagi kita persiapan azan asar. Jadi boleh pertanyaan pertama dibantu jawab oleh Kak Dewi juga. Yang pertama tentang menghafal Quran dan juga bagaimana menghafalkannya Kak. Jujur, saya yang kedua tadi, yang terbata-bata,
yang menghafalkannya juga perjuangan, tapi guru saya ini yang bikin saya semangat. Guru saya menyampaikan, Mbak Dewi, number one, muliakan Al-Quran. Ya, adab itu memuliakan Al-Quran. Kita yakin sebelum kita pakai berhadapan dengan Al-Quran, ya kita ambil air wudhu, kita berpakaian dengan baik, fokus, kita minta pertolongan kepada Allah karena ini adalah firman-firman Allah. Apa yang masuk ke dalam diri kita itu karena Allah, bukan karena kita jago atau keren. Jadi kalau memang belum waktunya, ada satu sisi lain, yaitu mungkin Allah ingin menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita yang sebelumnya. Guru saya bilang, Ustazah ini kenapa terbata-bata terus, kenapa aku masih salah panjang pendeknya? Mbak Dewi, itu kamu dapat pahala 2 kali. Berapa kali ya Ustazah? Bukan 2 kali ya? 1 kali kalau kita salah, ya 2 kali ya. Kalau kita baca hurufnya salah atau Al-Quran ayat-ayatnya salah, kita dapat 2 kali. Jadi itu harusnya menjadi semangat buat kita-kita. Dan buat saya pribadi, Al-Quran itu harga mati. Sebagai seorang muslim dan muslimah, gak boleh kita tinggalin Al-Quran. Itu semuanya tuh benar-benar love story. Itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi bagaimana kita mentreat surat cinta dari suami kita aja kita berbunga-bunga. Dari anak kita aja kita berbunga-bunga, apalagi dari Rob kita. Jadi mungkin saya dari sisi lain harus terus semangat karena tidak adalah kunci lain. Kunci dalam dunia ini adalah sholat dan Al-Quran kita. Semoga singkat tapi bisa menjadi tapi penyemangat. Mas Syitoh tepuk tangan tadi Kak. Katanya bener gitu. Bener ya? Ya, setuju ya? Seneng banget tadi ya. Beliau soalnya udah 30 juz. Ya Allah, iya, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadi penyemangat juga buat kita untuk terus bisa berjuang menghafal Al-Quran. Baik Bunda, ini kita ngingetin waktu terus ya Bun ya. Pertanyaan kedua, agar hijrah berkualitas seperti apa Bunda? Ibu-ibu, adik-adik, gadis-gadis, yang namanya ingin lebih baik itu tidak ujuk-ujuk. Kayak kita makan mie instan, beli bakso, tak-tak kan enggak. Puncak dari keikhlasan, ketulusan yang diterima hijrah seseorang adalah pertama awalnya itu harus dipaksa. Nawaitu dipaksakan. Ya. Benar itu, betul tadi. Kalau nggak kepentok salah satunya, kita juga pernah ngalamin itu. Cuman kita bukan public figure, jadi nggak anu lah gitu ya. Kalau diundang bukan itu ya. Kita bukan public figure, kita mah dilahirkan dari orang tua kita yang Islam gitu loh. Cuman kadang-kadang belajarnya kita terlambat daripada yang mulai berhijrah. Pertama adalah harus dipaksakan. Apakah kepaksa ini tidak menjadi amal soleh? Amal soleh. Sama seperti kita memaksakan diri kita untuk menghindari hal-hal yang buruk atau menjauhi hal-hal yang seharusnya dilarang, yang seharusnya tidak dilakukan. Itu dapat pahala. Jadi memaksakan diri kita, satu contoh ke sini ya, di rumah banyak kegiatan. Bismillah ya Allah, saya paksakan ke sini. Sholat subuhnya, sholat lailnya, apanya semua dipaksakan. Nyuci awal-awalnya malas, betul nggak Bu? Kalau kita kan di dapur kasur sumur jemur ya. Iya, tuh kalau nggak dipaksakan tuh pantat maunya nempel aja itu di kursi. Bismillah itu dipaksakan, itu dapat pahala, tapi pakai bismillah. Nanti lama-lama kebiasaan itu menjadi hilang, dipaksakan itu menjadi hilang. Kenapa? Karena kita tahu manfaat dari kebiasaan kita berubah kepada taat, itu terasa sekali di dalam ketenangan batin kita, terasa sekali ketika berpikir itu plong jernih ya, enggak buntu. Allah memberikan ilham, inspiring. Memberikan ilham untuk kita cerdas. Orang pintar banyak, tapi orang cerdas itu adalah karena kita meluangkan hati kita supaya luas, hidayah turun, pasti dia orang cerdas. Orang pintar karena sekolah Ibu, tapi orang cerdas karena dia beriman. Orang yang cerdas pasti pintar, tapi orang yang pintar belum tentu
belum tentu cerdas. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi seperti itu ya. Untuk yang tadi bagaimana cara tahu kualitas hijrah kita. Ketika kita melakukan semua adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah mengatakan, aku diperintahkan, kata Allah, kul katakan Muhammad, aku memerintahkan kamu agar kamu hidup menghamba, beribadah, hijrah kepada Allah itu dengan apa? Dengan totalitas keyakinan kita, dengan memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Apa yang kita datang ke sini murni karena Allah, ingin mencari ridho Allah, ingin mendapatkan ukhuwah ya, bertemu, membangun ukhuwah dalam, supaya apa? Supaya ini juga nanti akan jadi video di padang mahsyar ya. Wala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ini sesuatu kenikmatan dari Allah, bukan harta, tapi kenikmatan keisiraman rohani kita. Kenapa? Kita bertemu, namanya Kak Sandra Dewi kan kita sering melihat, tapi melihat orangnya begini kan, wah luar biasa. Ukhti kita, insya Allah ini menjadi salah satu da'iyah ya, di tingkat public figure yang sering nongol di TV, sering nongol di mana. Insya Allah kita yakin itu. Nah, oleh sebab itu hijrah ini berkualitas ketika satu, ada jihad, ada kesungguhan istiqomah, sungguh-sungguh dalam istiqomah, sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh taat ibadahnya, sungguh-sungguh ikhlas bu di dapur, kasur, sumur. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Tetap di rumahmu, peran fungsimu yang utama. Kalau kita punya keahlian, bagi keahlian itu untuk membangun umat. Keluar adalah karena kebutuhan umat, keluar dari rumah karena kita berdakwah, dan itu adalah bagian dari mukhlishina, memurnikan ketaatan, niat dimurnikan, cara sesuai syariat, goyahnya adalah mardotillah. Masya Allah, luar biasa semangat Bunda, juga tentunya mudah-mudahan menularkan semangat hijrah untuk kita semua, bahwa memang hijrah itu tidak mudah, penuh dengan kesulitan, tapi Allah insya Allah selalu bersama kita di setiap proses kehidupan kita. Yang terakhir Kak, 5 menit lagi abis ngintip ya waktunya, adalah tentang bagaimana pejuang garis 2 untuk menanggapi orang-orang di sekitar nih Kak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini memang pertanyaan sensitif khususnya untuk perempuan ya. Dan sebelum saya hijrah, dulu saya cukup sensitif juga, nggak terima, sedih, kecewa, bertanya-tanya salahnya di mana. Tapi setelah hijrah dan belajar, ternyata ada satu wanita, dan wanita ini hebat sekali. Wanita yang Masya Allah banget, dan insya Allah semua wanita di ruangan ini ingin mengikuti jejaknya beliau. Wanita ini adalah istri dari Nabi SAW, dan dari semua istri-istrinya beliau juga adalah salah satu yang tidak memiliki keturunan, Aisyah. Ketika saya belajar, iya juga ya, siapa saya untuk meminta harus punya anak. Ini adalah 2 sosok manusia terbaik. Sama Allah pasti mereka ingin punya keturunan, tapi nggak dikasih. Apakah dengan tidak dikasih itu berarti mereka tidak taat kepada Allah? Apakah dengan tidak dikasih anak kita jadi mundur? Apakah tidak dikasih dari Allah artinya tidak bisa bahagia? Sedang kita tahu bahwa pernikahan mereka itu Masya Allah keberkahannya luar biasa sekali. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, Aisyah itu menjadi guru, terus berjalan. And this is special, you know, this really means that kita harus introspeksi diri lagi. Sebenarnya apakah iman kita akan berubah jika Allah yang mentakdirkan hidup kita untuk tidak punya anak? Artinya kita nggak sayang sama Allah, artinya kita menyalahkan Allah, ini ada yang salah. Kalau seperti itu berarti kita harus riset lagi dan evaluasi, introspeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah.
sama diri kita. Tapi kalau insya Allah, kalau saya sih menikah dengan Mas Agus sudah 13 tahun. Insya Allah udah di level yang whatever, apapun yang Allah ingin berikan dan apapun yang Allah tidak ingin berikan kepada saya, itu pasti yang terbaik. Itu pasti yang terindah. Kita hamba tuh nggak punya ilmunya. Bisa jadi Allah kasih anak-anak itu akan menjadi ujian buat kita. Bisa jadi kita memang belum kuat. Bisa jadi Allah ingin kita fokus di tempat-tempat lain. Sedangkan untuk orang lain, anak itu menjadi suatu keberkahan. And it's okay, karena setiap manusia punya ujiannya masing-masing. Setiap manusia itu punya ceritanya masing-masing. Dan Allah yang maha tahu tentang hambanya yang ini. Allah tahu. The thing is, sekarang pertanyaannya, do we trust? Kita percaya enggak? Kalau kita percaya sama Allah, la haula wala quwata illa billah, happy. Kalau ditanya sama orang, kok belum isi-isi itu perut? Bu, udah isi cireng, udah isi gado-gado, udah isi nasi uduk. Tenang. Happy, kita jawabnya happy aja. Nggak usah dipikirin, karena manusia itu tidak akan, apalagi manusia hebat ya, mereka tidak akan terusik dengan pujian dan mereka tidak akan terusik dengan celaan. Kalau dipuji nggak akan terbang, kalau dicela tidak akan tergelincir dan jatuh. Karena satu-satunya yang harus kita cari adalah wajah Allah, cukup. Masalah wajah orang-orang lain, biarlah. Jadi jangan berkecil hati, buat saya sih udah senyum aja, happy. Kenapa? Karena saya yakin Allah adalah yang Rabb yang paling tahu. Saya cuma minta Allah yang terbaik. Kalau aku nggak dapat anak di sini, izinkan aku masuk surga, nanti anak aku banyak di sana. Insya Allah. Tugas kita sekarang fokus sama hari ini, fokus sama besok dan bersyukur karena suami juga sama-sama semangat, on the same page, tidak mempush, tidak menyalahkan, tidak menjatuhkan, tapi terus memberikan support. Bersyukur kita punya orang tua, mungkin mertua yang terus support. Cukup, bersyukur. Tugas kita bersyukur, berdoa, yakin kepada Allah, kapanpun timingnya Allah itu pasti yang terbaik. Dengan segala kebodohan itu dari saya, patokannya siapa? Aisyah. Salah satu wanita terbaik, happy, berjuang, masuk surga. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Kak Dewi dan juga Bunda Fatia dan seluruh akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, kita jadi terburu-buru di akhir sesi karena 5 menit lagi kita sudah harus mendengarkan kumandang azan asar waktu Indonesia bagian barat. Boleh para penanya yang tadi bertanya boleh maju ke atas panggung, penanyanya saja karena sesi pertanyaan sudah ditutup. Boleh tadi yang sudah bertanya boleh maju ke panggung, dan pemenang Muslimah Inspiring Story boleh juga maju ke depan, kami persilakan. Mohon dipercepat karena sebentar lagi azan asar waktu Indonesia bagian barat. Baik, dengan Muslimah Inspiring hanya diselempangkan saja pemenangnya, nanti pengumumannya di sore hari. Kami persilakan kepada Afifah, Hansa, Amani, Mardiani dan juga Khairun Nisa. Baik, boleh ke tengah terlebih dahulu. Sesaat lagi kita mendengar azan sambil didokumentasikan. Mohon izin Zoma nggak pakai mic ya atau pengeras suara karena sebentar lagi mau azan asar.
Baik, tentu dengan pemberian hadiah hari ini menjadi sesi terakhir dalam rangkaian acara Islamic Digital Fest 2023. Boleh Kak Dewi dan Bunda? Langsung di sini di YouTube. Nanti di screenshot di YouTube. Kita foto bersama, 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada penanya. Foto dulu Bunda.